Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nabila. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 mengenai gelombang cahaya, submateri difraksi cahaya. Lanjut saja. Nah, untuk kompetensi dasar dari gelombang cahaya itu yaitu KD3-nya menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Kemudian melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisisnya, misalnya sonometer dan kisi difraksi. Untuk tujuan pembelajaran dari difraksi cahaya ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan tentang difraksi cahaya celah tunggal. Dan yang kedua, mampu menjelaskan tentang difraksi kisi. Kita lanjut ke materi. Nah, difraksi cahaya. Jika sebuah gelombang cahaya tiba pada suatu celah sempit, maka gelombang ini akan mengalami lenturan atau pembelokan sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di daerah belakang celah tersebut. Gejala ini disebut dengan difraksi. Nah, jadi difraksi cahaya ini didefinisikan sebagai pelenturan cahaya, yaitu saat suatu cahaya melalui celah, maka cahaya dapat terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat seperti cahaya baru. Macam-macam difraksi cahaya, yaitu yang pertama ada difraksi celah tunggal. Pada gambar ini menunjukkan gelombang cahaya dengan panjang gelombang lambda didifraksi oleh celah sempit dengan lebar D. Pola gelap dan terang terbentuk ketika gelombang cahaya mengalami interferensi. Beda lintasan ke titik P adalah D/2 atau setengah D. Sin theta dengan tetanya sendiri yaitu sudut antara garis tegak lurus terhadap celah dan garis dari pusat celah ke P. Apabila beda lintasan yang terjadi adalah setengah lambda, maka kedua cahaya akan saling memperlemah dan menyebabkan terjadinya interferensi minimum sehingga pada layar terbentuk pola gelap. Nah, untuk rumus dari pola gelapnya atau difraksi minimumnya yaitu D sin theta sama dengan N dikali lambda atau D dikali P per L sama dengan N kali lambda. Untuk pola terang atau difraksi maksimum yaitu D sin theta sama dengan N dikurang setengah lambda atau D kali P per L sama dengan N kurang setengah kali lambda. Nah, untuk D-nya sendiri yaitu lebar dari celah. Nah, untuk tetanya itu tadi sudut difraksi. Nah, dan N itu merupakan orde difraksi dan lambda yaitu panjang gelombang. Selanjutnya ada difraksi kisi. Sebuah kisi memiliki konstanta yang menyatakan banyak goresan tiap satu satuan panjang yang dilambangkan dengan D. Ya, dan juga sering dikatakan sebagai lebar celah. Dalam sebuah kisi, lebar celah dengan jarak antara dua celah sama apabila banyaknya goresan titik satuan panjang dinyatakan dengan N. Maka D-nya itu sama dengan 1/N. Kemudian untuk pola gelap yang dihasilkan dari difraksi kisinya itu atau minimumnya itu D sin theta sama dengan N kali lambda atau D kali P per L
sama dengan N kali lambda. Nah, P-nya ini di sini itu merupakan jarak garis gelap atau terang ke terang pusat. Nah, bisa juga kalau misalkan mau mencari jarak garis gelap atau terang ke terang pusat ini, yaitu P sama dengan N dikali lambda dikali L bagi D. Nah, untuk pola terangnya atau maksimumnya itu D kali sin theta sama dengan N dikurang setengah kali lambda, atau D kali P per L sama dengan N dikurang 1/2 dikali lambda. Nah, selanjutnya ada daya urai lensa. Daya urai lensa adalah kemampuan alat optik untuk menghasilkan bayangan yang terpisah dari dua benda yang berdekatan. Kriteria Bailey berbunyi, dua benda titik tepat dapat dipisahkan jika pusat dari pola difraksi benda pertama berimpit dengan minimum pertama dari difraksi benda kedua. Untuk persamaan dari daya urainya, yaitu dm sama dengan 1,22 kali lambda kali L bagi D. Nah, untuk D-nya ini merupakan diameter dari lensanya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.